haknya badan publik untuk tidak memberi apabila informasi yang diminta itu adalah informasi yang dikecualikan. Dan kita tahu bahwa saat ini hoax data itu juga tak terbendung gitu. Kita melihat apa yang menyebar di media sosial, data-data yang penuh dengan kebohongan. Jadi kita masyarakat itu berhak untuk meminta informasi, tapi memang persyaratannya harus mengajukan secara tertulis. Badan publik itu harus tahu bahwa masyarakat itu ada haknya, dan kemudian nanti ketika orang tahu informasi bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, yang cocok itu bagaimana, maka nanti semua orang akan ekonominya meningkat. Walaupun ini kita sadari ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama sebenarnya ya. Masyarakat sendiri yang namanya peraturan diundangkan harusnya udah paham juga. Namun kan sejauh ini memang sosialisasi itu sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Selamat malam Sobat Busam. Kembali lagi saya Tri Wahyuni membersamai Sobat Busam dalam acara Tea Time. Sekali lagi Tea Time ini merupakan garapan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, kerja bareng dengan Busam ID. Dan malam ini kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Ramon Diarnov Saragih. Selamat malam Pak Ramon. Aduh, nggak enak nih saya panggil Pak. Bang aja ya? Ya, boleh, boleh. Selamat malam Bang, apa kabar Bang? Baik, baik sekali Mbak Yuni. Alhamdulillah. Baik, Sobat Busam, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, berbincang-bincang mengenai hoax ya, atau berita bohong dan sebagainya, kita mungkin Sobat Busam perlu tahu dulu apa sih sebenarnya Komisi Informasi Publik ini gitu. Mungkin di antara Sobat Busam masih ada yang belum paham atau belum mengetahui ini lembaga apa, ini kue apa sebenarnya gitu. Silakan Bang Ramon dijelaskan. Ya, makasih Mbak Yuni. Jadi Komisi Informasi itu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dia ada di pusat, ada juga di provinsi, dan sebagian ada yang di kota atau kabupaten. Nah, ini karena Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mewajibkan seluruh provinsi punya KI, dibentuklah KI di Kalimantan Timur. Nah, KI ini tugasnya apa? Tugas utama untuk KI di provinsi khususnya itu menangani sengketa terkait masalah informasi publik. Karena memang banyak badan publik yang belum memahami tupoksinya sebagai badan publik, dia harus terbuka tentang informasi yang dikuasai oleh badan-badan publik. Artinya mendorong keterbukaan informasi publik pada badan-badan publik yang ada. Betul, nah, sejauh ini dari pantauan atau dari kerja yang dilakukan oleh KIP sendiri, kalau khususnya untuk di Kaltim ya, sejauh mana sih kepatuhan badan publik atas keterbukaan ini? Bang Ramon, apa misalnya adakah memang badan-badan publik itu yang memang jauh sekali dari standar keterbukaannya gitu, atau seperti apa gitu? Dalam 2 tahun terakhir ini di masa kepengurusan kami, itu kami mengadakan namanya monitoring kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi. Kalau di tingkat nasional itu juga diadakan monitoring. Kaltim itu termasuk yang informatif. Tapi Kaltim ini artinya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Nah, sayangnya memang keberhasilan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten kota, kemudian tidak diikuti juga oleh OPD-nya. Jadi walaupun di Kaltim itu OPD juga ada yang tinggi nilainya, tapi sayangnya ini tidak seragam dilakukan oleh seluruh OPD di Kaltim. Ada juga OPD yang tidak informatif, banyak juga badan vertikal ya, kayak pengadilan. Kalau pengadilan bagus, kayak kepolisian, kayak kejaksaan yang keterbukaan informasinya masih di bawah yang standar. Yang menjadi kendala apa itu? Biasanya yang pertama kan niat.
Jadi orang kadang-kadang kalau sudah dia menjabat, dipikirnya nih kantornya kekuasaan dia. Padahal di balik kekuasaan dia yang dia miliki sebagai badan publik, itu kan ada hak orang lain, ada hak masyarakat di situ. Ada tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi. Nah, menurut saya sih yang pertama mungkin masih ada pola pikir lama gitu ya, bahwa orang itu yang membutuhkan dia datang, terus dia yang punya hak untuk memberi atau tidak. Padahal hak untuk dia memberi atau tidak itu adalah hak masyarakat, jadi bukan haknya badan publik. Haknya badan publik untuk tidak memberi apabila informasi yang diminta itu adalah informasi yang dikecualikan. Itu ada di pasal 17 tuh kan. Ada 6 hal yang mengatur bahwa informasi itu bisa dikategorikan sebagai informasi tertutup atau informasi yang dikecualikan, yang ketika orang minta dia berhak untuk tidak mengasih. Tapi di luar itu, di luar informasi yang dikecualikan, semua informasi yang dikuasai oleh badan publik adalah informasi publik yang ketika masyarakat meminta, badan publik harus kasih. Bahkan ada informasi yang wajib diumumkan secara berkala, artinya baik itu tidak diminta, badan publik wajib mengumumkan informasi tersebut melalui website. Melalui website, papan pengumuman. Kalau sekarang udah nggak model lagi lah kan, papan pengumuman kan, modelnya sudah pakai website kan. Karena seluruh badan publik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten kota, dia harus memiliki website. Nah, ini kalau berbicara masalah informasi publik tidak lepas dari data ya, Bang Ramon ya. Dan kita tahu bahwa saat ini hoax data itu juga tak terbendung gitu. Kita melihat apa yang menyebar di media sosial, data-data yang penuh dengan kebohongan, manipulasi dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, sejauh mana sih sebenarnya peran KIP sendiri untuk mengcounter itu gitu? Supaya sebenarnya kalau misalnya badan-badan publik ini ya, dia secara konsisten menyediakan data-data dan sebagainya aman gitu. Artinya masyarakat bisa mengakses di situ, bisa tahu di situ, tidak perlu lagi mencari sumber-sumber yang tidak jelas, yang akhirnya bisa membelokkan data. Nah, ini bagaimana nih? Yang pertama kan masyarakat kita ini kan semua udah mengerti lah masalah teknologi ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain badan publik itu ada pers. Pers ini kan sebagai sumber berita bagi masyarakat. Karena kalau pers nggak mungkin dia beritakan hoax, nanti dia ada saksi sendiri kan. Nah, yang menjadi masalah ialah ini ada media-media lain yang dia tidak tergabung dalam Dewan Pers, kemudian di platform baik Facebook, kemudian IG, kemudian Twitter, itu kan semua orang kan bisa membuat akun dan kemudian menyebarkan berita lewat akun tersebut. Nah, KAI di sini menyarankan untuk badan publik itu supaya dia bisa terbuka, sehingga masyarakat itu ketika mencari informasi nggak usah cari informasi yang liar. Dia bisa ke badan pers, ya, badan yang berbentuk perusahaan pers, atau ke badan publik yang bersangkutan, misalnya kayak kasus pelumpang. Ya seharusnya juga misalnya Pertamina sudah ada media center yang ketika masyarakat mau mengakses sesuatu tentang pelumpang itu bisa bisa langsung badan publik tersebut, ya kan. Kemudian misalnya ada hoax masalah bansos kah, atau bantuan beasiswa, seharusnya badan publik yang mengelola beasiswa atau bansos itu harus terbuka, sehingga masyarakat nanti cuma dua pilihannya, mencari ke badan publik tersebut informasinya, atau mencari ke perusahaan pers atau media. Nah, selama ini yang menurut saya membuat masyarakat itu bisa terpengaruh oleh hoax itu ialah karena kita kurangnya badan publik yang informatif, sehingga masyarakat cenderung untuk tidak percaya pada badan publik, bahkan mencari informasi yang di luar badan publik tersebut gitu loh. Apalagi di luar pers, dia akan mendapatkan informasi yang tidak valid. Iya. Nah, bagaimana ini Bang Ramon? Kalau tadi kan dari upaya KIP sendiri ya, sejauh ini apakah melakukan semacam penekanan kepada badan-badan publik yang ada, yang misalnya yang saat ini memang belum aktif ya, belum terlalu menghiraukan tentang keterbukaan itu gitu. Dan sejauh mana sih sebenarnya kalau peran dari masyarakat sendiri gitu ya untuk menuntut bagaimana supaya mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi itu ke badan publik. Mungkin bisa dijelaskan ini, karena banyak nih yang belum tahu gimana sih caranya aku pengen dapat data ini gitu misalnya. Ternyata instansi ini menolak seperti itu. Ya, jadi
masyarakat tuh, saya beberapa kali ada ikutin sosmed anggota dewan, kami juga mengadakan sosialisasi, tapi biasanya kami mengadakan sosialisasi untuk badan publik. Bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa di balik tanggung jawab mereka sebagai pengelola badan publik, itu ada hak masyarakat. Ya kan? Makanya tadi ada informasi yang wajib diumumkan. Jadi biarpun nggak diminta, dia harus disajikan tanpa diminta. Ada juga yang ketika diminta dia harus diberikan. Nah, kami berapa kali sudah BIMTEK, sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya Perki 1 tahun 2021 tentang standar informasi publik. Nah, kalau ke masyarakat memang saya kalau misalnya diundang ya di berbagai pertemuan mahasiswa gitu misalnya atau masyarakat, saya selalu meminta untuk masyarakat berperan aktif gitu supaya badan publiknya juga link gitu loh. Saya sampaikan kepada mereka bahwa Bapak Ibu punya hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita masyarakat itu berhak untuk meminta informasi, tapi memang persyaratannya harus mengajukan secara tertulis atau mengisi form yang ada di website. Salah satu juga syarat permohonan terhadap informasi publik adalah KTP misalnya. Perorangan berarti itu Ya, jatuhnya ke perorangan gitu. Atau kalau misalnya badan hukum dia harus melampirkan AHU-nya itu yang dari Kemenkumham. Nah, masyarakat juga mungkin banyak yang tidak sadar akan haknya itu ya. Jadi kemudian masyarakat juga ketika tidak banyak yang tidak mengetahui haknya, akhirnya juga mereka ketika mau berkembang di dalam lingkungannya juga susah. Ini saya kasih contoh misalnya. Misalnya orang mendapatkan informasi atau dia punya pengetahuan tentang bertani misalnya. Maka seharusnya orang itu mendapatkan informasi yang diperlukan tentang bahan bahan pertanian apa saja. Produk pertanian apa saja yang masih dibutuhkan di Samarinda, misalnya di Samarinda gitu nih. Sehingga dia ketika memilih nanti apa yang mau ditanikan tepat gitu. Tepat sasaran. Jangan jahe udah banyak, tiba-tiba dia bertani jahe. Nah, misalnya yang masih kurang cabai atau misalnya pepaya, nah dia akan bisa fokus ke kemana dia nanti bertani itu ke petani. Kalau misalnya dia peternak ikan misalnya, dia kan harus bisa tahu nanti ini Samarinda masih butuh ikan seperti apa. Iklimnya, airnya, yang nah, cocok jenis apa gitu. Ya, karena hal seperti itu, informasi seperti itu yang kadang-kadang pemerintah, bukan pemerintah, badan publik itu harus tahu bahwa masyarakat itu ada haknya, dan kemudian nanti ketika orang tahu informasi bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, yang cocok itu bagaimana, maka nanti semua orang akan ekonominya meningkat. Dan logikanya ketika ekonomi meningkat, suasana di Samarinda kah atau di Kalimantan Timur kah itu juga tentu akan jauh lebih baik. Masyarakat itu harus melihat bahwa tujuan akhirnya nanti masyarakatnya sejahtera, wilayahnya juga kondusif, ya dong. Kalau misalnya semua orang kerja dan dapat duit, kan nggak ada kriminal. Betul. Kriminal semakin kecil. Kalau misalnya orang udah saya ngurus ini, saya ngurus itu, mentok nggak ada penghasilan, akhirnya paling cepat ya orang ya kriminal lah. Ketika wilayah kita kriminal ya situasinya jadi nggak kondusif, ujungnya nanti sebenarnya kena ke kita semua. Ya kita semua kalau misalnya suatu daerah itu kondisinya kriminalitasnya tinggi, maka hidup juga nggak tenang, nggak nyaman kan gitu. Itu yang seharusnya disadari oleh para badan publik bahwa mereka ketika melaksanakan tanggung jawabnya, ujungnya nanti akan kembali kepada diri mereka semua. Dan sebenarnya yang punya kewenangan secara pasti untuk mensosialisasikan ini siapa, Bang Ramon? Artinya baik itu ke masyarakat maupun ke badan publik itu sendiri. Ya. Yang mendorong ini siapa gitu, yang mendorong keterbukaan ini sebenarnya. Walaupun ini kita sadari ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama sebenarnya ya. Masyarakat sendiri yang namanya peraturan diundangkan harusnya udah paham juga. Namun kan sejauh ini memang sosialisasi itu sangat minim. Enggak, kalau masalah masyarakat saya kira itu hanya justru mendorong untuk mencari informasi. Yang penting itu ialah badan publik yang kita dorong untuk bisa melaksanakan kewajibannya memberikan informasi. Nah, saya kemarin selalu berbicara depan badan publik bahwa jangan ini kewajiban kita. Kita merasa ini kewajiban kita, terus ketika bicara kewajiban, ada kewajiban yang lebih penting, terus kewajiban yang masalah keterbukaan informasi di nomor 2 kan. Saya bilang
bahwa di atas kewajiban itu ada hak masyarakat. Sama saya kemarin ngomong sama kawan-kawan badan publik waktu di di Semarang, saya juga sampaikan badan publik itu ada kewajibannya atas dasar ada hak. Saya kasih contoh, kita kalau punya gaji, saya bilang sama mereka semua, kita kalau punya gaji itu kan hak kita, ya kan? Tapi yang bayar gaji siapa? Pemerintah. Bukan, yang membayar kepada itu kan bendahara. Bendahara. Jadi bendahara punya kewajiban membayarkan gaji para Pegawai. PNS, pegawai. Itu kan gaji itu apa? Gaji itu hak pegawai. Coba bayangkan kalau hak Anda kemudian ditunda. Padahal kan banyak pegawai sekarang ditunda seminggu kah, 3 hari rasanya udah bagaimana gitu. Nah, saya juga menggambarkan itulah yang seharusnya Bapak Ibu badan publik rasakan ketika masyarakat itu gagal mendapatkan haknya. Karena itu hak, itu diatur sama Undang-Undang 14, diatur juga di Undang-Undang Dasar. Hak masyarakat. Jadi jangan karena kita melihat ini hanya sekedar kewajiban kita, di situ ada hak orang. Jadi ketika orang mencari sebuah informasi dan dia masuk dalam informasi yang dikecualikan, ya sama, Bapak sama aja menghalangi ketika Bapak itu tadi jadi bendahara harus bayar gaji. Bayangkan kalau, kok gaji saya belum masuk, oh nanti dulu, soalnya saya masih banyak kerjaan. Misalnya kan gitu kata bendahara itu. Saya sudah sampaikan tuh bagaimana rasanya Bapak Ibu semua, haknya itu terhambat atau terbatasi. Seperti itu juga kalau Bapak Ibu tidak memberikan informasi publik seperti yang diperintahkan dalam undang-undang yang Bapak Ibu wajib umumkan. Jadi orang ketika mencari dia nggak dapat. Nah, sama juga kayak gaji tadi itu. Nah, saya hanya beri perumpamaan seperti itu supaya mereka tahu bahwa kita nggak tahu. Kadang-kadang orang nyari terus nggak dapat. Akhirnya bagaimana rasanya orang itu nyari dan dia nggak ada saluran pengaduan gitu untuk kemana gitu misalnya. Nah, ini berbicara tentang informasi, tentang data. Lagi-lagi sejauh ini sebenarnya dari KIP sendiri seberapa banyak sih sengketa yang sudah diajukan dari masyarakat terkait dengan hambatan-hambatan mereka atas keterbukaan ini, atas informasi yang ingin mereka dapat. Karena gini, Bang Ramon, ini ada pengalaman juga sebagai orang media kita ya. Kadang ada juga seseorang itu yang meminta sebuah informasi dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Yeah. Nah, apalagi kadang ya namanya orang entah itu tidak paham atau bagaimana, pokoknya aku mau dapat informasi, namanya keterbukaan harus terbuka semuanya gitu. Nah, padahal kadang ada kalanya informasi itu akan dikelola tanda petik untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, sejauh mana sebenarnya dari KIP sendiri memfilter kalau ada sengketa-sengketa seperti ini? Kalau KI nggak bisa memfilter ya, tapi kita kan di dalam persidangan itu kita bisa melihat, bukan bisa melihat ya, maksudnya kita coba untuk melihat apa kepentingan orang tersebut. Itu sekitar tahun 2021 kami pernah memblacklist 2 buah LSM. Karena dia meminta informasi, tapi sepertinya dari majelis itu melihat adanya itikat tidak baik dari LSM tersebut. Dia meminta dana bantuan desa sama dana BOS. Dan kita tahu bahwa pengelolaan dana BOS di Samarinda kah mungkin atau Kalimantan Timur itu masih kurang profesional gitu. Sehingga akhirnya karena mereka tahu mereka salah kelola BOS, akhirnya informasi tentang realisasi dana BOS itu ditutup gitu loh. Ketika ditutup ya ada mungkin LSM 1-2 yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan kan, untuk apalah tanda kutip memeras lah kira-kira gitu. Dan majelis waktu itu melihat itikat tidak baik tersebut, sehingga kemudian kita punya peraturan Komisi Informasi yang ketika majelis melihat gelagat tersebut, kita bisa melakukan yang namanya blacklist atau LSM tersebut kita nyatakan masuk daftar hitam dan tidak bisa mengajukan gugatan lagi di Komisi Informasi seluruh Indonesia selama setahun. Tapi bukan berarti dia ketika dia masuk blacklist selama setahun tidak bisa meminta informasi. Dia hanya tidak bisa menggugat ke Komisi Informasi selama setahun. Setelah setahun dia bisa lagi menggugat gitu loh. Dan saya sudah sampaikan waktu sosialisasi itu di Berau, di kepala sekolah SMA, saya bilang, jadi karena Bapak Ibu tidak mau melaksanakan kewajiban, akhirnya itu ada orang yang
mengambil kesempatan untuk kemudian memeras tanda kutip Bapak Ibu sekalian. Saya juga bisa kasih tahu Mbak Yuni, terakhir ini itu ada staf PNS di Kukar yang menggugat bupatinya. Jadi melaporkan bupatinya ke Polda, dan kemarin salah satu komisioner kami sudah dimintakan keterangan terhadap kasus tersebut. Jadi itu berawal dari gugatannya di Komisi Informasi. Bupatinya dilaporkan ke polisi, kemudian juga ada kepala BKD-nya kan juga dilaporkan ke polisi oleh salah satu PNS tersebut. Dan di tempatnya saya lupa di mana, memang ada juga yang sudah divonis karena masalah keterbukaan informasi dengan vonis penjara. Tapi memang karena penjaranya ringan, dia tidak ditahan gitu. Oh, sampai pada vonisnya karena ada pidananya kan di Undang-Undang 14 itu. Oke. Jadi kalau dia tidak umumkan ada pidana. Nah, cuman deliknya masih delik laporan. Jadi kalau tidak ada yang melapor, tidak jalan barang itu. Kemudian ada yang memberikan informasi palsu, dia juga dipidana. Yang menyampaikan informasi yang seharusnya dikecualikan, dia juga ada pidananya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu juga mengandung pidana untuk orang-orang yang tidak pakai. Nah, ini mungkin waktu kita tinggal sedikit, Bang Ramon. Ini mungkin mungkin Bang Ramon juga bisa memberi himbauan kepada masyarakat ya. Kan kadang gini nih, ini media sosial ini kan sangat cepat ya. Terus kadang itu orang gini, hal sepele sebenarnya, cuman kadang banyak yang tidak tahu gitu. Misalnya ada KTP tercecer. Nah, biasanya orang langsung foto, cepet gitu kan. Pasang dia di statusnya. Telah ditemukan KTP ini. Ya, mungkin kalau kita paham, kita bisa memberikan nasihat gitu. Tolong jangan dianukan nicknya, apanya dikabur-kaburkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin masih belum dipahami masyarakat juga, bahwa apa aja data-data pribadi yang memang harus kita tutup ya, dan apa yang boleh kita buka gitu. Mungkin kasih tip deh ke masyarakat atau ke sobat Pusam untuk selektif gitu ya, membuka informasi-informasi data pribadi seseorang gitu. Kadang memang masih ramai tuh, masih banyak itu berseliweran. Kadang KTP itu kan kalau soal NIK itu kan rahasia sebenarnya ya. Saya kan juga kemarin ada juga kok di dalam proses pemilu kada, saya ingat ada calon kan beberapa yang kemudian menampilkan KTP yang masyarakat gitu ya. Tapi terkait KTP memang itu informasi yang dikecualikan karena di situ kan ada data pribadi. Tapi kita harus tahu lagi bahwa itu deliknya delik aduan. Jadi misalnya Mbak Yuni nih KTP-nya keposting sama orang karena misalnya setelah tertinggal KTP, ya kan? Nah, kan Mbak Yuni kan butuh KTP-nya, betul kan? Jadi merasa bersyukur ketika KTP itu ditampilkan sehingga saya bisa dapat lagi KTP saya. Nah, selama saya tidak keberatan, jadi tidak ada masalah. Kalau KTP itu selama yang punya data itu tidak keberatan, datanya ditampilkan ke publik, aman. Kecuali misalnya takutnya ada tujuannya lain. Kalau tadi kan ketinggalan, terus ini kan pasti SIM misalnya kan. Ini ada SIM nih, punya siapa ini? Tolong ada, ya kan kalau yang punya KTP kan yang punya SIM kan pasti untung ditemuin kan gitu. Nah beda kalau misalnya dia dicari gitu ya. Dicari. Telah hutang sama saya gitu. Nah itu bisa dia dilaporkan karena dia karena dia mungkin bisa ke pencemaran nama baik ITE, tapi kalau di Undang-Undang KIP itu kan data informasi yang dikecualikan itu pidananya 2 tahun. Nah ini hati-hati nih. Sebenci-bencinya dengan soal. Jangan sampai nge-share data pribadi gitu ya. Tuh, kalau bisa KTP-nya dihitamin nick-nya dihitamin, tempat tanggal lahirnya dihitamin. Kalau fotonya ya dikaburkan gitu loh. Namanya kalau nama sih bukan informasi. Mungkin bisa dirigidkan nih Bang Ramon. Apa saja data-data pribadi yang tidak boleh di-share gitu. Jadi biar selain itu tadi nick, tanggal lahir gitu. Nick, tanggal lahir, alamat lengkap itu nggak boleh di-share. Tapi kalau cuman alamatnya di kota, saya kira nggak masuk data pribadi. Kecamatan aja ya boleh. Ya mungkin kecamatan disebut. Kalau sudah dengan data tersebut orang itu dapat dicari, ya itu kan privilege orang kan jadi hilang. Terus kemudian nomor rekening, nama ayah kandung, nama ibu kandung. Ya karena Bang selalu pakai itu. Betul, itu akan dipakai orang untuk
berbuat jahat ya. Ada lagi misalnya ini kan ada yang kita kan mendaftar handphone tuh kan mendaftar nomor kan pakai NIK sama NKK ya kan. Nah itu ada tuh yang jual-jual seperti itu. Nah dia kena tuh nanti tuh kena sama undang-undang keterbukaan informasi sama undang-undang ITE itu kena dia tuh. Undang-undang untuk data pribadi. Jadi kita maksudnya apapun informasi tentang seseorang baik itu misalnya seperti penyakit. Jadi kalau saya misalnya tahu Bu Yuni ada penyakit A, saya sebarkan ke orang, Bu Yuni merasa tidak nyaman, dia bisa gugat. Hati-hati juga tuh. Kecuali penyakit yang bagus gitu kan. Saya nggak tahu ada juga penyakit bagus kan. Kayak suka bagi-bagi duit kan buat istri kan. Nyakit ya kan, buat orang lain tuh bagus. Kan kayak gitu. Belanja aku aja nggak dicukupin gitu. Baik Sobat Busam ID, demikian tadi perbincangan kita. Ini kayaknya saya closing deh, atau nggak ada closing sama. Oke. Masyarakat udah pintar lah. Siap. Oke Sobat Busam ID, demikian tadi perbincangan kita dengan Bang Ramon, Ketua KIP Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sekarang Sobat Busam sudah bisa membedakan ya mana-mana saja informasi-informasi yang sekiranya boleh kita buka keluar dan mana yang harus kita tahan gitu. Jadi jangan terlalu latah gitu untuk menyebar informasi-informasi. Tapi seperti yang selama ini kita saksikan di media sosial itu kan banyak ya KTP berseliweran apa dan sebagainya. Takutnya nanti disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bagi masyarakat juga yang ingin mengetahui informasi-informasi dari badan publik itu sebenarnya mudah gitu. Jadi di setiap badan publik itu biasanya kan dia mempunyai website gitu ya. Website atau biasanya PPID-nya gitu. Kalau di kantor PPID. Kalau di kantor-kantor itu biasanya PPID gitu. Nah, di situ sebenarnya di PPID itu sangat mudah. Siapapun yang membutuhkan informasi bisa langsung datang atau bahkan sekarang ini bisa langsung melalui aplikasi gitu. Biasanya apa yang mau dibutuhkan nanti akan langsung dijawab oleh badan publik itu sendiri. Dan semua ini dalam rangka keterbukaan informasi publik supaya masyarakat juga tidak tersesat oleh data-data hoax gitu. Data-data hoax yang justru akan memperkeruh atau mengadu domba. Jangan lupa saksikan Tea Time pada episode berikutnya setiap hari Selasa. Dan selama bulan Ramadan ini akan tayang pada malam hari. Kalau biasanya kita tayang pagi hari atau siang hari jam 12, kita sekarang ini tayang pada malam hari. Karena kita bisa ngetehnya malam aja. Oke, silakan Bang Ramon, kita teh lagi.